Kita tinggal di bumi yang sama, namun kenapa musimnya ada yang berbeda ya? Indonesia cuma memiliki 2 musim, sedangkan Eropa punya 4 musim. Kenapa itu terjadi ya? Yuk kita pelajari. Halo, pembahasan kali ini adalah kelas 6 tema 8 subtema 1 pembelajaran 5. Muatan pembelajaran adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. KD untuk bahasa Indonesia 3.7 tentang memperkirakan informasi yang diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca hanya berdasarkan membaca judulnya. Untuk IPA 3.8 menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Untuk SBDP 3.2 memahami interval nada. Tujuan pembelajaran adalah dengan melakukan percobaan tentang revolusi bumi, siswa mampu menjelaskan tentang peristiwa revolusi bumi dan dampaknya pada perubahan musim di bumi. Kedua, dengan membuat laporan pengamatan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang pergerakan bumi mengelilingi matahari dan dampaknya. 3. Dengan mencari informasi penting dan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf, siswa mampu membuat rangkuman dari suatu bacaan. Keempat, dengan mencari informasi penting tentang revolusi bumi, gerak semu matahari dan dampak dari revolusi bumi, siswa mampu menyajikannya kembali dalam bentuk naskah berita. 5. Dengan menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta, siswa mampu memahami interval nada dan meningkatkan kepercayaan diri untuk tampil di depan kelas. Musim hujan telah tiba. Bumiku menjadi basah terkena air yang turun terus-menerus. Bagaimana kondisi lingkungan saat musim hujan ya? Mari kita cari tahu. Mari kita baca teks berikut ini. Ketika musim hujan tiba, bumi menjadi basah karena tersiram air hujan. Banyak tanaman mulai tumbuh, pohon-pohon yang layu karena kekurangan air tampak segar kembali. Para petani mulai menanam padi di sawah. Cuaca yang semula panas menjadi sejuk. Musim hujan selalu dinantikan oleh banyak orang. Namun, ada kalanya musim hujan menyebabkan bencana. Pada bulan-bulan tertentu, curah hujan sangat tinggi. Namun pada bulan lainnya hujan hampir tidak pernah terjadi. Mengapa demikian? Ayo kita cari tahu. Kita lihat dulu gambar ini ya. Pada tanggal 23 September, awal musim gugur di belahan bumi utara, awal musim semi di belahan bumi selatan. Untuk 21 Maret, awal musim semi di belahan bumi utara, awal musim gugur di belahan bumi selatan. Sedangkan untuk tanggal 22 Desember, awal musim dingin di belahan bumi utara, awal musim panas di belahan bumi selatan. Kita baca faktanya ya. Pertama, bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips saat mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi. Kedua, jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk 1 putaran. Ketiga, selama setahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari sehingga terjadi perbedaan musim. Keempat, akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim. Contoh, Kanada terletak di belahan bumi utara, sebaliknya Argentina terletak di belahan bumi selatan. Pada saat matahari memanasi bumi bagian selatan, Argentina mengalami musim panas. Sebaliknya, negara yang terletak di belahan bumi utara, seperti Kanada, itu mengalami musim dingin. Sekarang kita akan melengkapi musim ini ya, musim di wilayah belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Untuk 21 Juni sampai 23 September, itu adalah musim panas, dan belahan bumi selatan dingin. Untuk 23 September sampai 22 Desember, belahan bumi utara musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan musim semi.
Untuk tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara dingin, belahan bumi selatan panas. Untuk 21 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi utara itu musim semi, sedangkan belahan bumi selatan itu adalah musim gugur. Pernahkah kamu melihat reporter menyampaikan berita di televisi? Apakah kamu tahu apa yang disebut dengan reporter? Reporter itu adalah orang yang bertugas mencari berita di lapangan dan melaporkannya kepada masyarakat. Laporan itu bisa berupa tulisan seperti media cetak, misalnya koran, majalah, dan sebagainya. Bisa juga berbentuk lisan yang disampaikan melalui radio dan televisi. Ini adalah gambar-gambar reporter yang sedang menyampaikan berita di televisi ya. Silahkan diamati dulu. Melalui media cetak atau televisi inilah mereka menyampaikan berita kepada kita, kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa tahu informasi yang terjadi di bumi kita ini. Kamu tentu juga bisa menjadi reporter dengan cara berlatih diri dari kecil ya, seperti reporter cilik. Misalnya kita mulai dari hal-hal kecil dulu ya, seperti kita menyampaikan berita tentang acara adat, kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan kita, atau bencana alam yang sedang terjadi. Apalagi kamu sudah terbiasa ya menyampaikan berita atau berkomunikasi melalui media online. Dengan begitu, kemampuanmu akan terlatih. Jika kamu sering berlatih, tentu kamu juga bisa menjadi reporter handal, seperti yang dilihat di TV-TV. Jika kamu ingin meliput sebuah berita, hal yang harus kamu penuhi adalah 5W1H. W pertama adalah what, apa peristiwanya. Kemudian where, di mana lokasi peristiwa itu terjadi. Selanjutnya when, kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian why, apa penyebab peristiwa itu terjadi. Selanjutnya who, siapa yang terlibat di peristiwa itu. Kemudian hanya adalah how, urutan kejadian peristiwa. Dalam kegiatan ini, kamu akan bermain peran menjadi reporter cilik. Kamu akan bekerja sama dengan teman sebangkumu, kemudian mencari informasi dan berbagai sumber tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Dalam kegiatan ini, kamu akan bermain peran menjadi reporter cilik. Materinya adalah tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Ini adalah formatnya. Format ini akan kita isi ya. Yang pertama nama, kita tuliskan nama kita. Kemudian kelas, petunjuknya adalah temukan 5 informasi penting mengenai gerak revolusi bumi dan dampaknya. Tuliskan informasi yang kamu temukan di tiap gambar jari. Kita tulis lewat jari ini ya. Sumber informasi internet, koran atau majalah oleh Messi. Fakta pertama. Bumi mengelilingi matahari pada orbitnya membutuhkan waktu selama 365 hari atau 1 tahun. Fakta kedua, akibat revolusi bumi terjadinya perubahan rasi bintang. Fakta ketiga, akibat revolusi bumi terjadinya gerak semu tahunan matahari. Fakta keempat, akibat revolusi bumi terjadinya perubahan musim. Fakta kelima, akibat revolusi bumi, adanya penentuan kalender Masehi. Poin-poin itu akan kamu olah dan akan menjadi sebuah berita. Silahkan kamu kerjakan di rumah ya. Pernahkah kamu mendengar lagu Desaku Yang Kucinta? Lagu ini bertema tentang rasa kagum atas keadaan desa yang selalu dirindukan oleh sang pencipta lagu. Pada lagu Desaku terdapat perbedaan suara. Perbedaan suara yang ditimbulkan inilah yang disebut dengan interval nada. Interval nada dapat dibuktikan dengan melakukan percobaan di bawah ini ya. Siapkan bahan dan alat percobaan. Air, kemudian 5 atau lebih gelas kaca. Selanjutnya, tongkat kayu. Dapat juga menggunakan pensil. Ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Pertama, isilah gelas dengan jumlah air yang berbeda satu sama lain. Kedua,
Atur posisi semua gelas secara sejajar untuk memudahkanmu memukulnya. Kemudian, susunan diatur dengan mengisi gelas pertama dengan sedikit air, gelas kedua lebih banyak air, dan seterusnya hingga gelas terakhir berisi paling banyak air. Selanjutnya, kamu dapat memukul pinggiran gelas dengan tongkat kayu atau pensil dengan urutan dari gelas yang berisi paling sedikit air hingga yang terbanyak. Amati perbedaan suara yang terdengar. Untuk menyanyikannya, kamu bisa berlatih di rumah dan bisa melihat lagu aslinya. Karena ini di YouTube, jadi kita tidak nyanyikan di video ini ya. Silahkan lihat ke video aslinya. Untuk pelajaran hari ini sekian dulu ya. Assalamualaikum.